bisa menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka dan menonton. Oke, G. Kalau kata according to Yumi, waktu top 6 katanya pernah main jadi toko germo, itu ngapain? Contohin dong. Aduh, itu dark jokesnya anak-anak kita. Ada Devina juga tuh jadi galon. Oh iya. Jadi karena di dalam bosen, gini gue, ini Mami Tata, Ilen, Devina, Sharon, kita lagi makan malam-malam jam 12 malam tuh. Terus agak-agak bosen kali ya. Aku udah bilang, Mami Tata kayaknya cantik deh kalau rambutnya dikuncir 2. Iya yuk kita main yuk, ayo. Jadi mereka tuh kita semua kuncir 2 gini pas malam-malam. Terus kita tuh yang kayak lari-lari gitu kan. Terus karena Devina kan orangnya kayak nggak bisa dijadiin kayak bencong-bencong, akhirnya dia milih untuk jadi anak RSJ, jadi galon dia. Nina, aku butuh air, minta air dong. Kalau ditanya nama dia Nina kamu ngapain? Aku jadi ketua gengnya gitu kan, kayak ngebully dia gitu. Nina, kamu ngapain sih? Aih kan gak suka sama kamu. Aih. Terus aku panggil Sharon namanya Astor. Kenapa Astor, Nek? Karena aku bilang kayak gini kan, misalnya Sharon, wow Sharon, rambut kamu enak sekali. Kayak apa Aih? Kayak Astor. Terus kita main lari-lari, kejar-kejaran gitu. Sampai kayak si CCTV kan di atas ada staff kan, pada turun ke bawah. Ngapain gitu. Mungkin kayak ada orang-orang udah gila ya semuanya ya. Iya. Pas comeback, kita berempat dalam, jokesnya kan masih ada kayak gitu-gitu. Didatengin lagi jeger, mereka kasihan ngeliat kita. Soalnya aku sama Ilan tuh gini, ih, Shirley Queen Barbara. Terus dia yang kayak, yang lain kayak apaan sih? Kita tuh yang kayak lucu tahu. Terus mereka yang kayak apaan sih gitu. Jadi nggak sefrekuensi. Si Flores lagi, aku kasihan sama Gea, udah mau gila. Tapi sebuah pengalaman Iya. lah ya, Ge. Sebuah pengalaman yang tidak akan lulupakan. Gak akan pernah lulupakan ya. Tapi itu adalah termasuk momen yang indah atau momen yang apa, Say? Momen trauma yang indah. Apa hal yang paling bikin lo down, stress, and trauma? Sebenarnya dia dulu sih ya. Jadi ada momen dimana gue bukan tipe yang gampang kecewa ketika dikasih tahu suatu arahan, tapi kecewa adalah the feeling of helpless, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kecewa paling berat sih. Dan di situ ada adegan yang di take sebenarnya. Dan ini boleh dikasih tahu nggak sih? Kasih tahu aja kali. Iya. Jadi kemarin tuh sempat ngebacain komen netizen yang soal kayak, kok Gia kayak gitu aja mental breakfast, mental breakdown apa segala macam. Itu adalah yang emang nggak terlahir kayak gitu. Sedangkan di situ tuh berapa jam itu kan di-cut jadi cuman beberapa. Dan sebenarnya aku ada sakit hati sama omongannya Kak Igun waktu itu. Omongannya yang kayak, I know you, saya pernah pakai kamu buat show jalan saya, tapi kamu tuh pasti susah nyari angle kalau foto ya. Terus aku jawab, iya. Kayak kamu keluar dari sini harus operasi plastik deh, botox, filler ya say, biar mukanya lebih For that time, I think I look beautiful secara fisik ya, karena menurut aku ya ngapain gue istilahnya ikut TM kalau gue nggak ngerasa pede dengan diri gue sendiri. But still there's a lot of people out there yang komentarin tentang fisik, dan aku tahu kayak kalau secara personality, secara kayak behavior itu masih bisa diubah. But for fisik dan kamu dalam karantina itu bukan sesuatu yang bisa diubah. Jadi bener-bener jatuhnya pas di situ. It's something yang bikin aku offended pada waktu itu. Karena menurut aku appearance itu udah dikasih sama Tuhan, dan I need to appreciate it. Anyway, pas gue nontonin lo juga kayak gue juga nggak tahu what's happen in the model house kan. Pas gue ngeliat tayangan lo sampai yang kayak stres kayak gitu, gue kayak gue ngerti banget sih kayak kenapa lo gitu. Karena aku tahu juga pas posisinya itu adalah aku memang gendutan kan. Dan mungkin untuk beberapa model yang punya wajah oval itu, kalau once kamu fat
naik ke pipi kan, dan itu makin tambah susah nyari angle, ngerti nggak sih? Iya, Jadi bener-bener. itu bener-bener sedepresi itu, karena aku juga yakin nggak mungkin bisa ngurangin berat secepat yang kayak misalkan acara TV mau, karena satu sisi acaranya capek banget and I need to eat. Tapi gimana perasaan lo ketika lo menjadi top 2? Sedihnya itu adalah ketika pas lagi I need support from most of my friend. Di antara 5 orang itu yang ngejagain aku cuma Audrey doang. Jadi I bener-bener di saat itu bener-bener kayak gue udah capek. I don't expect me to be here, but okay, I will try my best until the end. Dan mamiku tuh yang ngeselin banget, Bu, nonton ya Bu. And then she say sebelum yang itu, kamu jualannya jelek banget, gimmick ya. Ya emang, karena emang udah capek juga sih. Wow. Oke lah, I mean Asian parents like that. I feel you ya. I feel you karena pada saat gue top 3, nyokap gue kan ngasih gue kartu ya. Congratulations. First of all, emak gue tuh orangnya pelita harapan ya. Jadi nggak mungkin tuh emak gue beliin gue bunga. Bunga itu adalah disponsori oleh top model. Jadi gue bawa bunga, jadi emak gue cuma nambahin kartu doang. Nulis, tau nggak emak gue tulis apa? I don't expect you to be in the top 3. I can relate to you. Mamiku sampai ngomong kayak gini. Mami tuh kesel, katanya, kenapa kamu bisa lebih unggul dibanding Devina? Karena foto kamu jelek. Maksud saya kayaknya emak lu tuh sama emak gua tuh sobatan deh kayaknya. Bisa kayaknya. Kan dia pulang nungguin sampai malam juga kan tuh ya. Padahal nggak dari pagi itu. Aku nggak cerita kalau ternyata pas syuting itu dikebut kan. Jadi belum tidur pas syuting, pas lagi catwalk tuh. Cuman kayak bentar doang. Gelap terus udah nyala lagi makanya kan. Terus dia aja yang baru datang sore, dia suruh nunggu istilahnya sampai jam 12:30 pagi aja ngeluh. Kayak kok apa sih tacap apa segala macam kan. And then I told her, ginilah perasaannya setiap hari kalau kerja ya Mama. Emang iya ya, oke gini. Ya capek kan. Aku kira model cuma duduk di make upin dapat duit. Nyokap lu juga nggak pernah nemenin lo fashion show kan? Sama Jadi kayak cuman kayak model mah jalan aja cepet, enaknya dapat duit. Jalan 15 menit udah dapat 1 juta. Nih, dia nggak tahu kita nunggu dari pagi sampai pagi ya, say. Makanya dia pas udah nonton Clarion Time tuh dia baru kayak terharu gitu, oh, selama ini anak gue kerja. Terus selama ini kayak, gue kira anak gue cuma hahi apa temennya, enggak. Kan lo karantina 3,5 bulan, keluar memegang HP rasanya gimana tuh, Ge? Harusnya ada video reactionnya ya. Kan masuk mobil, pop gitu. Terus ini my mom, terus dia langsung ngeluarin HP. Nih, HP kamu. Kalimat yang pertama kali aku ucapkan sampai bikin supirku ketawa adalah gini. Ini beneran HP? Kok gede banget? Lupa ya, Ge? Lupa ya, Ge? Rasanya pegang handphone tuh sampai lupa ya. Terus panik kan, karena waktu aku pulang juga perasaan udah campur aduk lah antara nggak tahu mau fokus di mana. Iya, kan. karena by the way waktu itu pada saat abis final pengumuman Gea harus langsung cabut karena your grandpa is in the hospital. Ya. Jadi pas di terakhir itu mama ngasih tahu kakek aku tuh udah di rumah sakit, dia koma katanya. Awalnya yang kayak nggak mau nangis tapi sedih gitu loh, kayak kepikiran aku udah sampai top 2 nih. Terus gue bahkan nggak sempet bisa ngomong sama dia gitu loh. And then she told me a lot. Selama dia 3 bulan nggak ada aku, karena aku selama ini yang bantuin dia buat kayak online shop apa segala macam. Aku yang megang. Kayak kakekku tuh udah keluar masuk rumah sakit, udah 3 minggu 4 mingguan itu dari bulan Desember, baru balik lagi terakhir. Dan ya banyak lah maksudnya permasalahan-permasalahan yang kayak tidak bisa disebutkan dalam waktu 5 menit. Jadi kayak pas lo on the way ke rumah sakit itu tuh nyokap lo updating lah gitu cerita semuanya. Jadi kayak so your grandpa was in the ICU for a week and lo bilang pas ketemu grandpa lo terus yang gue DM lo ternyata kayak after how many days? Langsung besok. Jadi malam itu aku nggak tidur. Jadi aku kan pulang ke rumah. Jadi jarak dari Jakarta
dari studio net ke rumah aku tuh sekitar 1 jam lebih, 2 jam lah. And then pas udah nyampe mau ke rumah sakit, ternyata orang susternya bilang jadwalnya jengoknya tuh udah habis, jadi cuma bisa besok pagi. So aku pulang ke rumah, mandilah, terus jadi udah sampai aku pulang ke rumah, gue nelfon si Devina, terus gue nanya, lu beneran balik ke Bali? Gue belum ngucapin bye bye loh, maksudnya as in like friend, belum ngucapin bye bye. Kalau udah nggak ada, iya aku disuruh balik kayak gini. Jadi aku cerita sama dia tentang kayak gimana kecewanya, karena jujur gak nyangka bisa sampai top 2. Nggak nyangka itu. Kalau misalkan pas jadi di ruang belakang makeup itu tuh benar-benar yang ngomong sama si Devina gini, Devina, kamu yang kuat ya berdua sama Ilen, walaupun kalian kayak berantem kemarin, tapi maksudnya ada perasaan gak enak lah gitu. Benar-benar unexpected banget, karena lo secara logika mikir lah 4 kali best picture gue yang gak pernah menang punya picture bisa masuk sampai top 2. Tapi anyway, it's okay. It's okay karena we see on you in different way. Kayak you have other potential and it's bigger than just a model. Amin. Tapi balik lagi. So your grandpa passed away right after ketemu lo. Iya. Jadi posisinya tuh yang pas setelah. Jadi aku teleponan sama Devina tuh dari jam 3 sampai jam 6 pagi, jam setengah 7 pagi, mandi, langsung pergi ke rumah sakit. Terus sampai di rumah sakit tuh jam 11-an, jam 10 tuh baru dibuka kan. Akhirnya ngomong tapi kondisinya udah nggak enak lah. Karena dokter tuh udah ngomong kayak gini, kalau kamu mau masuk aja. Sebenarnya kayaknya orangnya udah nggak ada, tapi badannya masih kayak functioning dan masih bisa dengar. Jadi ya I told him, benar-benar say sorry, minta maaf. Karena pas tanggal 25 Desember itu I call him dan dia ngomong, Yaya di mana? Yaya di karantina gitu. Terus dia bilang katanya gini, di sana makan gimana? Udah punya cowok belum? Terus aku bilang, belum gimana? Bilang di sini mah nggak ada apa-apa, nggak ada cowok. Aku bilang, iya Ada. Kameramen. udah kayak punya istri. Ya maksudnya aku mencoba untuk bercanda lah, karena posisinya mamiku bilang, iya abis pulang dari rumah sakit, engkau ngabis operasi jantung, dia pasang ring katanya. I try to nggak nangis karena posisinya kadang tuh kan direkam ya, nggak pengen bikin dia kepikiran juga kan. Aku cuma bisa nelfon 1 menit waktu itu. Dia ngomong, ntar kalau punya cowok kasih tahu ke engkong ya gitu. Ntar terus aku bilang, ya engkong tungguin aja aku pulang. Aku bilang kayak aku pengen traktir engkong makan, dan itu yang belum kesampaian sekarang. Strategi kedepannya mau gimana setelah ini? Aku akan tetap kembali menjual diri secara positif. Cakep, gue demen. Tetap cuan ya. Iyalah. Oke, ada hal apa yang ingin disampaikan kepada followers atau enggak ke siapa, dan unek-unek yang pengen lo kasih tau apa, silakan. Aku sebenarnya agak sedikit panas hair dryer kalau misalnya pas ngebacain komen-komen yang kalau misalnya bilang apaan gak punya skill, kira gue dari umur berapa tahun modeling gak pakai skill gitu, gitu. Cuman biarlah waktu yang akan menjawab. Thank you so much Gea. Seperti yang tadi gue dijanjikan pada lo, gue akan berikan skincare untuk anda. Semoga lo suka, semoga lo cocok, bisa ngebantu kulit lo biar cetar membahenol. Buat jadi model lo menjadi seorang Ertongsai. Tara, ini adalah Perfect Hydrating Treatment Essence. Ini adalah PHCE yang tadi gue ngomong, yang oke banget kalau buat yang kayak kulit sensitif kayak lo ya. Dan terus ini ada moisturizernya, and this is adalah eye ampoule. Jadi ini gue juga kasih ke anak-anak yang lain kok. Yes, Thank you. oke, dicobain, semoga cocok. Honest review guys. Honest review, Enggak kaleng-kaleng. No kaleng-kaleng guys. Oke, semoga cocok deh. All the best and thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment down below, and don't forget to subscribe Gea karena dia punya Instagram, TikTok, and also YouTube channel. Pokoknya dukung Gea terus dan dukung teman-teman di Indonesia Next Top Model. Thank you so much and bye-bye. God bless you. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment down below. Jangan lupa untuk turn on notification juga. Dan jangan emosi. Ingat, jika ada perlakuan dan kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin.